Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Semoga semua semangat menapaki hari Senin ini. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang masih ada kaitannya dengan firman Tuhan ataupun sapaan pagi Sabtu kemarin. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pasti nyambung dengan renungan yang hari ini. Terambil dari Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-9 sampai 15. Sabtu yang lalu kita belajar bahwa bendahara yang tidak jujur itu sedang dipuji tuannya. Ingat, yang dipuji bukan ketidakjujurannya, tetapi kecerdikannya. Karena ia cerdik memakai kesempatan terakhirnya bersama tuannya dengan ketidakjujuran yang seolah-olah menolong orang lain agar masa depannya aman. Dan Tuhan menyuruh kita orang-orang anak-anak terang belajar dari kecerdikannya yang dia memakai cara yang tidak jujur untuk menyelamatkan masa depannya. Di ayat 9, Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda, ada satu kata kunci yang pasti kita heran dengan kalimat ini. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kok agak unik ya? Kok agak aneh ya Mbak Aban ya? Disuruh mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Perhatikan jemaat yang dikasih Tuhan, kita diminta mengikat persahabatan dengan mempergunakan. Artinya kita bukan sedang mengikat diri dengan mamon, tetapi kita sedang mengikat persahabatan, tapi menggunakan mamon yang tidak jujur. Apa ini mamon yang tidak jujur sehingga kita disuruh mempergunakannya? Kok agak unik? Kita akan lihat. Apa yang diutarakan dalam perumpamaan ini menggambarkan posisi kita sebagai orang Kristen dalam hubungannya dengan harta. Tak satu pun harta yang ada pada kita dalam hidup ini adalah milik kita. Kita hanyalah dipercayai untuk mengelolanya. Suatu saat kita akan meninggalkan semuanya. Karena itu ketika kita masih mempunyai wewenang atas mamon yang tidak jujur, kita harus menggunakannya untuk membangun persahabatan yang bernilai kekal. Karena itu, kita saat ini diminta untuk menggunakan uang yang salah satu makna dari mamon yang tidak jujur ini adalah uang, bagian dari harta kita, itu bukanlah hal sepele. Meskipun bila dibandingkan dengan kekayaan sorgawi, nilainya sangat kecil. Namun cara kita menggunakan yang sangat kecil ini dapat menunjukkan apakah kita orang yang setia atau tidak. Apakah kita adalah hamba yang layak dipercaya untuk mengelola harta titipan Tuhan kita. Jadi ini masih kaitannya dengan tema besar kita minggu kemarin, berpengharapan dengan berjaga-jaga dan setia. Kita hari ini teguhkan untuk memakai segala sesuatu yang kita miliki yang dalam kacamata duniawi ini sesuatu yang tidak jujur gitu ya, maka itu kita pakai untuk suatu nilai yang kekal. Dikatakan dalam ayat kita tadi, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini sangat jelas bagi kita ya Bapak Ibu terkasih, bahwa setiap kita diminta hanya taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Mamon, maka yang ada kita akan memberlakukan hal-hal dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita melihat itu mengarah ke masa depan ukuran kita manusiawi, tapi ternyata itu tidak membawa nilai kekal dalam kehidupan kita. Jadi, kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah ataupun terang itu dia mampu melakukan sesuatu yang baik dalam rangka merancang masa depannya,
apalagi kita anak-anak terang. Dalam hal penggunaan harta itu, apakah kita menggunakannya untuk melayani Allah ataukah harta kita, akan mempergunakan kita untuk melayani. Jadi kita ditundukkan oleh, eee, harta duniawi. Janganlah kita seperti orang Farisi yang tadi diingatkan dalam bacaan kita, yang tidak hanya menjadi hamba uang, namun juga kehidupan perkawinannya diwarnai dengan kawin cerai. Walau demikian mereka masih menganggap apa yang diajarkan Yesus terlalu kaku sehingga mereka mencemoohnya. Mereka menilai tindakan mereka berdasarkan standar mereka sendiri. Sedangkan Yesus menilainya berdasarkan standar Allah, yaitu hukum ilahi yang ideal dan bukan sekedar legalisme atau tradisi. Jadi sebagai penutup, ayat kita pada hari ini dalam renungan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan sesuatu yang kita terlalu. Karena kita terlalu dengan sesuatu, salah satunya dengan harta duniawi ini, maka perlu kita hidupkan alarm diri kita. Jangan-jangan kita sedang tidak memandang harta kita dengan kacamata iman sebagai anak-anak terang, bahwa itu titipan yang diberikan Tuhan untuk kita pakai melakukan karya serta pekerjaan-pekerjaan Allah yang bisa menopang, yang bisa mendukung, yang bisa membawa orang-orang semakin merasakan cinta kasih Tuhan. Selamat mempergunakan harta milik kita, mamon-mamon yang tidak jujur ada di sekitar kita, tapi dengan kacamata sudut pandang kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.